emang yang bikin happy banget dari judul si Konco-Konco Edan ini tuh syutingnya sih Mas. Aku happy banget. Ini termasuk ya kalau misalkan omongin salah satu film yang aku syutingnya happy banget karena lokasinya bagus banget. Lokasinya indah ya. Oh my god. Sambil wisata itu, sambil liburan ya. Kita berangkat. Sikola. Itu bulu babi. Lepas. Bulu babi. Tolong kayak ini gimana nih? Kasih kencing biar tidak. Oga. Cari yang lain semoga bahagia. Setan! Antar sebulan. Lu berdua tuh setannya. Udah, gua mau tidur. Setan lu dari tadi. Setan. Kita sembilan tuh ade, engkau teh bisa lari dari kita. Kalian siapa? Tidak usah ikut campur. Masuk atau? Jangan macam-macam sama dorang. Engkau yang jangan macam-macam sama kita. Baru tahu saya punya suami pekerjaan tidak benar. Pukul saya, maki saya, padahal gampang bikin dia takut itu. Halo Sobat Mereka, ketemu lagi di podcast Kinari bersama saya Kintoko. Awal Desember 2024 nanti mereka akan menemui pecinta film Indonesia di bioskop Indonesia. Ada para bintang film Konco-Konco Edan, ada Sahila Hisam Askar, ada Septrian di Caniago, ada Mas yang mukanya kayak Pak Dindo. Gue baca nih, Alvin Dwi Krisnandi. Satu lagi ada Mas Alfred Dimas Kusnandi. Kapal lah ya. Jadi rugi dari Bogor di kereta kapal dicatat. Jadi sebetulnya awalnya film mereka itu judulnya Duit Express, kemudian sama Pak Ram Punjabi. Ini sepertinya lebih eye catching judulnya di bioskop. Jadilah Konco-Konco Edan. Tahu artinya, Mas? Tahu. Alfred. Panggilnya Alfred padahal bukan ya? Padahal Dimas nama aslinya. Panggung lah. Tapi kayak lebih keren, kayak lebih cocok Dimas gitu ya. Iya. Alfred kayaknya berat banget gitu. Bener, kebagusan. Alfred tuh kayak Bagusan di Jakarta Selatan. Kayaknya kalau Alfred tuh aku ngebayangin kayak penemu telepon. Gitu gak sih kayak Betul ya. Alfred. Jadi aslinya Dimas Kusnandi. Nandi. Kenapa jadi ada Alfrednya? Jadi waktu itu aku bikin konten tuh, berusaha jadi konten kreator. Oh, bukan nama bawaan. Bukan. Jadi waktu itu aku mau bikin konten di salah satu platform. Aku kasih nama Dimaskus. Nggak laku. Pas aku kasih nama Alfredkus, wah viewersnya langsung. Dari mana Alfred itu? Inspirasinya dari mana itu? Aku biasanya kalau ini aja sih, biasanya kalau ngantri makanan tuh kan, kalau ngantri makanan tuh aku biasanya sering pakai nama Alfred. Soalnya kalau pakai nama Dimas banyak yang nengok. Pasaran ya? Pasaran. Atas nama Dimas, banyak banget ini. Alfred akhirnya. Takutnya salah ini ngasih abangnya. Ya ampun. Oke, gitu. boleh cerita akhirnya main film pertama sama temannya Mas Alfred sama temannya Mas Alfred juga. Septi. Mas Septi, Mas Asep. Mas Sepri. Sepri. Sama Alvin. Mas Alvin. Ceritanya gimana? Nanti sebelum ke Oh. Sahila Hisam, si pelari. Pelari Baru Anda. saja disebutkan maraton 42K di New York. Sayang medalinya nggak dibawa. Tapi nanti promo film kan? Sahila padahal pengen cerita soal larinya. Mas Alfred, bukan Alfred lagi, Mas Dimas. Mas Dimas. Akhirnya main film. Setelah rame-rame 2001 kemarin. 2021. 2021 betul. Ramai apa sih? Oh, ya. Bener gak tahu ya? Sahila banyak banget kerjaannya. Lupa ingatan banyak lagi juga. jadwal syutingnya. Jelasin dong ke Sahila, itu kasus apa dulu? Tahu lagi. Mas Dimas cerita akhirnya main film. Ya akhirnya main film awalnya dulu ya. Nah. Awalnya tuh kita emang
ketemuan aja. Kita viral di media sosial. Betul. Pertama dia dulu nih emang. Dipertemukan sama warganet ya. Dipertemukan sama warganet, netizen lah. Akhirnya kita bikin konten tuh. Nah, bikin berdua. konten berdua. Padahal kalian belum kenal sebelumnya. Belum. Bertetangga juga tidak. Tidak. Sama Beda sekali. kota malah Beda. ya. Beda kota. Satunya di Tasikmalaya, Tasik. Jakarta. Aku Jakarta. Oke. Ketemuannya di Ketemuannya kita di Tangerang. Tangerang. kocak sih. Lalu lu ketemu akhirnya. Ketemu. Singkat cerita ketemu. Iya, kita bikin konten, akhirnya ada manajemen ya. Ya. Manajemen yang nawarin untuk ya memanage kita lah. Baru dicari satu lagi nih. Satu lagi. Kan udah dua, satu lagi. Akhirnya ya itu. Ada tawaran film. Ada satu lagi itu siapa? Ini. Mas Epri. Mas Epri. Mas Epri ini tinggal di Ciledug. Sobat TK, menariknya Mas Epri sampai hari ini masih dagang di Cipadu ya. Cipadu. Dagang apa Mas Epri? Toko bahan, Toko bahan. Nama tokonya apa? toko Dava, Toko Dava. Itu lapak apa toko? punya paman. Punya paman, kerja di situ. Jadi kalau nggak syuting kerja di situ. Iya. Wih. Multi talenta loh. Multitalenta loh nih. Acting, Nanti Mas Epri coba bisnis, ikutan lari kali bisa kayak Sahila Isa. multi talenta. Bentar, ceritanya kepotong. Jadi ketemu dulu sama Mas Mas Alvin. Itu langsung klik. Kita klik nggak ya? Pokoknya langsung aja lah kita. Nggak klik pun kita klikin lah. Oke. Akhirnya kita bikin konten, viral dah tuh. Konten apa itu? Kita konten nyanyi sebenarnya. Nyanyi. Cover lagu ya. Cover lagu benar. Cover lagu. Kita sempat diundang juga ke salah satu stasiun televisi. Berdua, benar. Akhirnya ada salah satu manajemen yang menaungi kita waktu itu. Baru dicariin satu lagi. Itu lagunya kenapa kok sampai diundang? Kok sampai diundang TV? Ya karena kita waktu itu memparodikan lagu yang kebetulan emang lagunya itu apa ya? Yang dimiripkan sama kita lah. Dimiripkan sama kita. Kita yang dimiripkan sama mereka judulnya. Okay. Salah ngomong aku. Kalian mirip mereka. salah. Jadi emang kita kan dimiripkan gitu dimiripkan sama tokoh ya. sama tokoh legend. Toko legend. Ya kita ikutin aja lagunya. Oke, kita parodikan gitu. Akhirnya ada yang ngundang salah satu stasiun televisi. Itu lagu mereka. Lagu mereka. Lagu Warkop ya. Lagu Oke. Warkop, bener. Jadi Sobat WK tahu kan mirip siapa dia? Oke, mirip Mas Kasino almarhum. Lalu Setelah itu baru deh tuh manajemen nyariin satu lagi. Oke. Karena kan yang legend itu bertiga. Kita cariin satu lagi, akhirnya ketemu Mas Epriadi. Baru akhirnya itu kita banyak undangan lagi Om. Kita banyak undangan lagi, kita banyak undangan, kita ngisi diundang berbagai acara. Baru habis itu ada tawaran dari pihak PH. Mas Alvin ini aslinya ini Sobat WK. Atlet taekwondo tuh. Kalau dibuka dengkul kanannya udah cedera, makanya sekarang agak-agak cabi ya jadi. pensiun. Atlet itu kalau udah cedera udah pasti gemuk. repot ya. Iya, susah. Mas Alvin ya. Susah. Ini mudah-mudahan Sahila tetap fit nanti biar tetap bisa lari Ya nih. ampun jangan sampai beneran. Jadi Mas Alvin yang tadinya bukan siapa-siapa di Tasikmalaya. Betul. Kemudian memang sebetulnya kalau memang lihat looknya memang mirip Pade Indro Warkop ya. Ngerasa apa ya sampai akhirnya kemudian ditawarin sama MPS. Iya. MPS Pictures ya Mbak Sri ya. MPS Pictures kemudian ditawarin langsung film. Orang yang mungkin dari dulu ngerintis jadi artis, mau main film nggak bisa. Betul. Kalian tiba-tiba disodori skenario. Iya. Sutradaranya terkenal, PH-nya juga luar biasa. Luar biasa. Jadi gimana Mas Alvin ceritanya? Ya saya sangat bersyukur sih Mas, ditawarin langsung jadi ya main film pemeran utama lagi kan. Yang dulunya ya di Tasik bukan siapa-siapa lah gitu, sekedar ya anak kampung gitu, main-main terus SMP juga kan jadi atlet, terus udahlah lulus sekolah di Tasik lagi gitu. Terakhir ketemu dia sama dia diajak main film deh. Langsung ya, langsung dapat rezekinya ya. Iya, langsung dapat alhamdulillah. rezekinya. Ngakunya atlet biasa tapi sampai Mesir nih sebetulnya kan. Tanding taekwondo sampai Mesir loh. Luar biasa.
Mas Epri mau cerita nggak? Ditawarin. Mas Epri, versimu gimana ceritanya? Kalau pertama kenal sama mereka ya aku lihat di TikTok aja sih. Lihat konten mereka kan, aku itu gabut tengah malam gitu. Aku duetin, paginya udah rame gitu. Terus bentar. Caniago itu nama aslimu ya? Marga. Oh Marga ya, asli ya, nama asli ya? Marga. Terus semenjak aku bikin konten sama mereka kan, aku nggak tahu tuh kalau mereka naik gitu, sampai diundang semua, banyak ngetek nama aku gitu. Ada yang undang juga, ada yang yang ngajak main film dari pihak-pihak yang lain gitu. Ya kita ngikutin menjamin aja sih. Itu awalnya begitu pakai audisi nggak sih atau daftar gitu juga nggak sih? Nggak ada. Keberuntungan sampai ketemu Mas Epri itu mereka yang menemukan atau Mas Epri yang mengajukan diri? Mereka yang hubungi kita. Bahwa ini lo gue mirip sama Rumdono gitu. Nggak, aku bikin konten cuma mirip doang tuh. Nah aku bikin konten rame ternyata. Rame. Itu sendiri waktu itu. Aku sendiri sama mereka duetin gitu. Enggak, sebelum ketemu mereka. Sebelum ketemu mereka sempat bikin konten sendiri. Iya. Oke. Terus rame sampai dari pihak manajemen kita yang dulu menghubungi gitu. Oke. Ajak gabung, ya udah aku gabung. Jadi gimana akhirnya main film tuh? Asik sih. Wih. Ini asik. Mas Epri Asik. ketemu sama Sahila Hisam yang cantik jelita itu grogi nggak? Grogi banget. Udah enggak kali ya. Ya awal-awal pertama kali ketemu sama Sahila. Ya awalnya kan cuma kita lihatnya filmnya banyak banget loh dia. Asik. Aku masih baru. Web seriesnya iya. Udah gak kehitung. Enggak lah, web series aku masih sedikit, Mas. Gimana Mas Epri? Ya kalau lihat kakaknya kan kita lihat dari biasanya kan lihat di TV gitu. Sekarang di depan kita gitu. Kan kaget gitu. Kagetnya gimana? Ya gimana sih? Tapi menurut saya kalian tuh beruntung gitu loh. Sangat Beruntung banget. Kelasnya akselerasi gitu loh. Jadi cepet. Iya. Langsung tawaran film ada, langsung Iya. kontrak sama PH besar gitu ya. Sahila boleh cerita. Kemarin horor, sekarang komedi. Sekarang horor komedi. Milihnya bisa gitu loh. Drama dapat, horornya dapat, sekarang ada horor komedinya. Maskin sebenarnya aku tuh nggak pemilih, nggak pemilih gitu. Pokoknya saat cocok aja ya. Tapi memang yang bikin happy banget dari judul si Konco-Konco Edan ini tuh syutingnya sih Mas. Aku happy banget. Ini termasuk ya kalau misalkan di omongin salah satu film yang aku syutingnya happy banget karena lokasinya bagus banget. Lokasi indah ya. Oh my god. Sambil wisata itu, sambil liburan ya. Iya, kita tuh bener-bener road trip dari titik NTT yang di ujung sampai ujung lagi. Jadi dari Labuan Bajo sampai perbatasan Timur Leste itu apa namanya? Atambua. Oh my god, itu bagus banget. Jadi pas syuting ini aku sengaja sama Bang Ocai, Sahila, lo nggak usah bawa asisten ya gitu, karena kayak kita mobilnya memang biar girit. Tapi akhirnya tuh karena dikasih tahu sama Bang Ocai, kru pun juga terbatas banget gitu, karena kita konvoyan bener-bener kayak mendarat di Labuan Bajo. Udah jadi konvoyannya tuh nggak terlalu banyak gitu loh mobilnya, karena memang bener-bener pindah banget gitu. Bisa dari NTT kita 3 hari doang, abis itu moving lagi ke Larantuka, abis itu ke Kupang, gitu. Emang semua tuh satset banget gitu, tapi memang beneran enjoy lagi. Ternyata kok nggak ada asisten, nggak ada Nini bisa. Jadi bener-bener sendiri. Tapi di sana memang ada yang ngejagain case-nya gitu sih. Tapi memang beneran kita tuh bisa banget gitu lagi mau makan, tapi harus break dan pindah lokasi kan. Jadi sempat ada momen kita ngemper di depan Alfamart gitu makan bareng. Iya betul. Itu susah juga. Itu susah juga. Namanya Alfamart. Iya ada ya? Alfamart atau Alfamidi. Itu pun juga kayak kita setelah ngelewatin
hutan, Iya. dikit gitu-gitu kita baru nemu, akhirnya kita baru minggir gitu. Gitu karena nggak ada resto gitu, Alfamart pun cuma Kayak satu-satunya. ketemu Pondok Indah Mall gitu ya. Iya lagi, bener gitu. Itu kayak momen yang nggak terlupakan banget, apalagi juga view-nya bagus banget. Tapi juga. ini memang kalau boleh dikasih tahu spill sedikit, memang road trip juga perjalanan filmnya ini. Bener, road trip. Jalan dari satu tempat ke tempat lain. Betul. Karena kalau Sobat Vegan lihat trailernya itu ada mereka lagi di dalam mobil L300 kali ya? Itu bukan. Iya. HS. HS ya bener-bener. L300 mah Bogor Sukabumi. Mobil omprengan gitu ya. Yang ada gambar macannya ya belakangnya ya. Yang knalpotnya ini knalpot serigala. Jadi karena suasananya menyenangkan, ketemu dengan mereka yang masih belum ada pengalaman acting juga. Menurut saya juga bukan kendala lah ya itu ya. Sebenarnya aku tuh malah amazed sih sama mereka Mas, karena di ya ini kesempatan yang luar biasa banget juga buat mereka, tapi mereka tuh bener-bener kayak enggak menyanyiakan gitu aja ya kesempatan ini. Aku ngedenger ceritanya, jadi sebelum aku ketemu sama mereka ternyata mereka udah persiapan acting itu, ikutan kelas acting selama 1 tahun untuk persiapan film Hanya Konco-Konco untuk Edan. ini? Iya. Hanya untuk Konco-Konco Edan? Betul. Jadi luar biasa, belajar parah acting nih. dulu mereka 1 tahun gitu. Terus akhirnya ketemu sama aku, kita persiapan 2 bulan ya? Iya, sekitar 2 bulan bener. 2 bulan gitu. Itu workshopnya baru 2 bulan sebelum syuting baru ketemu Sahila. Iya, baru Iya, ketemu Kak Saila. 2 bulan persiapan bareng sama aku gitu. Aku pun juga kayak ngerasa kayak enak sih dikasih waktu 2 bulan gitu, karena aku harus belajar bawa si HS tadi. Jadi sopir ceritanya. Iya, karena bawa HS kan, manual set. Peranmu apa jadi di sini apa? Aku jadi tour guide gitu. Oke, jadi tour juga. guide. Makanya dituntut bisa nyetir. Iya, bawa mobil HS gitu. Karena memang kalau di NTT sendiri itu kan tour guide itu biasanya ada yang bawa HS juga. Dan tour guide itu memang harus yang asli lokal biasanya, karena memang jalanannya tuh kelok-kelok banget, kayak berbukit banget, belok-belok banget, bukan medan yang gampang gitu ya. Itu latihannya di Jakarta atau benar di sana? Latihan di Jakarta dan di sana juga. Berarti harus punya SIM B1 ya? Enggak lah. Kan platformnya gitu. Saya lagi platform. Iya, tapi aku kayak lumayan challenging sih. Kenapa harus belajar di sana? Karena medannya beda banget gitu. Yang kelok-kelok, terus ada emang scene yang kayak ngebut banget gitu, kayak Bang Ocai, kata Bang Ocai, "Pak, lo beneran yang bawa aja, bisa kan?" Oke, gitu. Merasa tertantang gitu. Tapi aman, selama syuting aman? Atau selama latihan nggak ada ini ya? Aman sih, alhamdulillah. Nggak nabrak-nabrak itu enggak kan? Enggak sih, alhamdulillah aman kok. Berarti dilindungi itu. Kalau bahasa? Nah, belajar bahasa juga. Aku kan ceritanya di Konco-Konco Edan ini aku jadi nama aku Kay. Tugasnya mereka aslinya dari Tarantuka. Oh, memang orang Timur ya? Iya, memang betul, orang Nusa emang Tenggara Timur. orang Timur gitu, dan seru banget belajar bahasa asli sana juga. Dan untungnya memang ada salah satu kru itu anak kostum, dia asli Larantuka. Oh, jadi bisa belajar dari dia. Bener, aku belajar banget gitu. Jadi selama 3 mingguan atau 1 bulan ya, aku lupa lagi. Setiap malam itu setelah selesai reading sama Mas Joko, aku ke tempatnya si Chey, itu namanya Chey. Aku belajar sama dia gitu. Jadi kayak notes-notesnya gitu. Yang challengingnya lagi, asli Larantuka itu dialeknya beda ya? Dialeknya dan ngomongnya cepet. Harus cepet gitu. Jadi bahasa yang baru tapi ngomongnya juga harus cepet gitu. Tapi sekalinya dapat kayak greget, seru banget gitu. Konco-konco Edan kalau dibahasakan di sana apa? Saila. Nggak tahu lagi. Teman apa? Teman? Gak jauh itu ya? Dorang itu kamu dia. Kamu. Mereka dia dorang tuh. Apa ya? Nanti sobatnya kan ketik jawabannya. Coba aku lupa lagi. Teman Di kolom komentar. Kawan. Apa ya? Lupa. Tapi akhirnya ini ya, lancar ya, fasih ya. Bisa untuk dialog. Bisa. Dialog dan iya. dialeknya aman saat syuting.
Awalnya nggak semulus itu juga sih. Pas syuting pun juga ada yang kayak bentar ini kok logatnya jadi berubah agak ke Padang atau Medan, agak ke Medan ya. Jadi ke situ sobat gitu. Terus si Cai merhatiin kayak saya harusnya agak kayak gitu. Oke, dia ini contohin lagi. Oke, aku ngikut lagi. Oke, Cai, aman Cai. Ya, aman. Jadi Bisa suka, belok ya? Iya, bisa Padahal belok gitu. dari Kupang ke Medan jauh banget itu. Jauh. Iya, karena harus cepet gitu kan, gitu. Tapi ya, itu ya kerennya Indonesia ya. Iya. Kayak beda-beda banget gitu Betul. bahasanya. Tapi kalau soal cuaca bukan kendala ya, bukan jadi syarat. Gue harus payungan nih selama syuting gitu enggak ya? Kan di sana mataharinya banyak nih Saila. Iya, mataharinya banyak dan tapi Panas banget kan di sana ya. panas, apalagi kita sempat ada di daerah, aku lupa lagi yang Bajawa. Bajawa itu kan daerah atas gitu kan. Jadi kayak emang di sana tuh dingin banget Bajawa dan daerah atas juga kan gitu. Jadi panasnya tuh nggak berasa gitu. Jadi tahu-tahu hitam, tapi memang Tahu-tahu hitam ya. Iya, tahu-tahu hitam, tapi aku pas syuting ini kalau udah agak putihan tuh aku pasti lari buat ngitemin badan. Dan iya, memang nggak boleh putih. Oh gitu. Iya. Jadi memang sengaja dicoklatin. Oh jadi lari itu karena buat menghitamkan kulit ya? Seru banget. Bukan karena buat sehat ya? Sampai New York tuh pengen ngitemin kulit Saila. Iya, jadi kalau misalkan udah agak putihan sedikit kayak Bang Ocai, aduh nggak continuity nih, besok lari lagi panas-panasan ya. Oke Bang Ocai. Mas Dimas ada cerita nggak kemarin waktu syuting apa yang menarik itu? Katanya sampai ada cerita, kalau di trailer ada apa gangguan kecoa segala macam itu Mas Dia Alfred muntah. Dimas. Dia muntah. Iya. Muntah di mobil. Mabuk darat. Bener. Jadi emang jalanan sono tuh beda Nggak Om. pernah naik Kopaja sih, nggak pernah naik Metro Mini nih. Kalah, aku aja pernah naik Kopaja. Iya. Jadi ceritanya aku waktu itu supirnya bilang, jalanan sini beda sama jalanan di Jakarta. Jalanannya berkelok-kelok dia bilang. Pokoknya saya bikin di belakang ada yang muntah satu. Yang pinggir saya bikin muntah ya. Dia di pinggir. Mungkin saya terlalu dekat-dekat dia kali. Saya di tengah. Pas itu, Mas berhenti Mas. Saya mau muntah. Kok jadi di tengah yang muntah? Aduh. Tapi itu dalam itu waktu syuting. Tidak ada kan adegan itu sebenarnya. Tidak ada itu. Kalau di adegan syuting yang muntah dia. Yang muntah sih. Bentar. Ini sebetulnya jadi peran mereka itu bukan Dimas, bukan Alvin, bukan Sepri, tapi aku sebagai Mamet. Terus Mas Alvin. Aku sebagai Bolai. Mas Sepri. Kubil. Makanya nama mereka sekarang jadi trio Maku Boys. Jadi berterima kasihlah kepada Imam Darto. Benar. Oh iya. Betul juga. Jadi nanti apa dia ditarik royaltinya tuh. Kalian makin banyak kerja. Mas Sepri ada cerita nggak kemarin waktu syuting? Cerita sih FB aja sih sana, nggak ada gangguan juga. Paling gangguan apa maksudnya? Mas Sepri. Yang itu atau syuting pernah sakit. Karena dari dingin masuk ke laut, keluar lagi gitu. Di sana cuacanya. Sakitnya karena cuaca ya, bukan karena digigit kulit babi. Ya apa? Ya, bulu babi. Bulu babi ya. Yang di trailer. Tapi itu bohongan ya? Yang mana? Yang digigit bulu babi itu ya? Bohongan. Nah, kalau beneran kan nggak tahu itu ya. Meriang ya? Meriang. Iya, bisa meriang kan. Tapi syuting pertama menyenangkan ya, berarti ya, Mas Sepri ya. Menyenangkan. Orang-orang rumah lihat gitu, belum lihat ya? Belum. Tapi dengar ceritanya gimana tuh kemarin? Pada heboh sih semua. Heboh ya? Artis Aktor, pemain film gitu. Selama latihan acting itu ngerasa ini juga kah apa? Antusias. Iya sih, sekarang setiap baru bangun itu langsung latihan gitu. Itu masuk mes gitu, bertiga. Iya. Iya, dari dulu kita disatuin terus Mas. Iya, jadi 1 tahun itu ya? Iya, Tahun. jadi biar chemistry-nya dapet gitu, iya.
Harus bertiga ya? Iya. Memang konsepnya kalian bertiga ya? Bertiga. Oke. Pernah berantem nggak? Oh sering. Cekcok dikit ya wajar lah. Iya, Mas, betul. ya. Ah, namanya Iya, 1 ada- tahun bareng. Iya, ini masukan-masukan. Udahlah gitu cekcok. Biasa. Oh ini apa? Bosen? Kalau bosan. Iya bosen sama Oh iya. Mas Dimas, bosen sama Mas Epri. Kadang aku main gitu sama Main sendiri? kawan-kawan. Enggak, ada kawan juga di Jakarta. Oke. Cari Gitu. cewek gitu. Jakarta, bro. Aduh. Sekarang juga satu ini Apa? Satu Ya. sampai hari ini Iya. masih. Sampai hari ini. Oh, itu ngerasa untuk ngantisipasi biar gak bosen ngapain? Kalau aku sih nggak bosenan ya Mas ya. Jadi Ah. maksudnya ya udahlah emang udah di takdirnya bertiga gitu kemana-mana kan Terima sempat nasib. kan kemarin juga sempat pas selesai syuting kan udah lama tuh nggak ketemu kita ya. Ah. Setahun ada ya? Hampir lah. Hampir setahun lah nggak ketemu gitu. Selesai syuting itu pisah. Bisa. Bisa. Aku pulang Kayak- ke Tasik, oke. ini dagang lagi ini di Ah. Jakarta gitu. Wah sekarang diketemuin lagi, jadi happy. Itu- sama Kak Sheila juga sama. Oh iya, udah lama Udah gak ketemu lama ya. ya. Oh iya, kita ya makanya ketemu. Tapi masih ini ya, masih suka mantau Instagramnya Saila Iya, nggak? suka Masih. Mas Epri paling seneng loh. Mas Epri mantengin terus. Maksudnya selama setahun apa belajar acting itu serumah, tapi setelah syuting film kalian pisah. Iya. Bisa. Bisa. Oh. Bisa. Sampai hari ini. Sampai hari ini gabung lagi. Sampai ini gabung lagi. Iya. Gabung Menjelang lagi. film Nita yang di Iya, bioskop. betul. Jadi ada kerinduan ya. Iya. Betul. Masih ini nggak, masih suka bikin konten bareng nggak kalian? Kalau di itu nggak ada Instagramnya Mbak ya? Kenapa nggak bikin? Maku Boys nggak ada ya? Udah nggak ada. Kalian belum punya ya Apanya tuh? Instagram? Ada Instagram. Apa namanya? Maku Boys, kalau buat Maku Boys bertiga nggak ada, tapi kalau Iya, sendiri iya. masing-masing ada. Oh iya masing-masing bertiga belum ada ya? Belum. Masih kalau dia. Jadi kalau bikin konten itu unggahnya di mana? Kalau aku biasanya di TikTok sama Instagram. Bertiga atau sendiri? Enggak. Sendiri-sendiri. Oh, kenapa? Karena gimana ya? Wah, Kadang bosan gua sama Alvin gitu kali ini. Sama Sepri gitu. nggak, kadang idenya tuh seketemunya aja, Om. Jadi misalkan gua ada mau bikin ini, ya udah nih uploadnya di sini aja, di tempat gua. Jangan di tempat lain, ntar sepi. Gitu. Jadi kita kayak fokusin aja di tempat ini, di satu tempat. Misalnya nih di post di Alpin, besoknya di post di aku. Oke. Oh, ganti-ganti. Ganti-gantian. Tapi belum ada niat untuk bertiga ya? Bikin barengan. Masih ada kendala jarak. Jarak Iya. bener. Oke. Mas Alvin sehari-hari masih di Tasikmalaya Masih ya? di Tasik. Oke, Mas Epri juga masih Masih di Cipadu. di Cipadu ya? Ini warna-warin baju ya? Iya, bahan. Bahan. Mas Dimas juga masih begitu ya? Aku ngonten-ngonten aja lah. Konten kreatif. Yes. Jadi ada setelah ini ada lagi Mbak berarti ya filmnya ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Param lagi Param, coba 1 minit lagi Param buat ngetes lagi mereka Param. Ada lagi yang disampaikan ke Sobat WK, Mas Dimas. Apa ya? Kenapa harus nonton film Konco Edan? Karena ini apa namanya? Film itu menyajikan pemandangan-pemandangan yang indah ya. Pemandangan-pemandangan indah dari apa? NTT. Jadi kita disuguhkan pemandangan indah dan juga ini pasti kan penonton penasaran. Iya. Gimana sih kita di layar lebar tuh gimana gitu. Jadi emang harus ditonton. Ketemu sama aktor gaek kayak Pretty Moti itu gimana kemarin? Wah, itu benar-benar Om Prit itu kakak angkatanku di SMA tapi Oh, jauh. ya? Kami satu SMA tapi Asli Jogja. 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 Sleman. Oh iya. Sleman. Tapi kalahan ini sekarang. Oh, seru banget ya. Nah, Kayak kita tuh, aduh aku inget banget sama lo ya, atau kita bertiga, si Sepri tuh kayaknya lagi istirahat deh di Larantuka. Itu kita pas lagi, kita abis sebelum Larantuka dari mana gitu, begitu sampai Larantuka di depan hotel kita tuh ada pantai tenang, ada laut. iya. Terus sore-sore
kita sambil kalau nggak salah ada api unggun juga deh. Itu tuh di situ deep conversation banget sama Om Pri. Iya, betul. Kayak kita ngomongin tentang kehidupan, terus ngomongin tentang sejarah, ngomongin candi gitu-gitu kayak Panjang ya? my God, seru banget. Ceritanya panjang ya? Seru banget, kayak memang orangnya tuh kayak fulfill gitu. Luar biasa. Brit itu filmnya banyak, ya perannya munculnya sedikit-sedikit tuh. Iya. Banyak tuh. Mas Alvin, Ya. ada pesan apa buat Sobat WK? Pokoknya jangan lupa nonton Konco-Konco Edan tanggal 5 Desember karena di situ ada horornya juga, dramanya juga. Pokoknya komplit lah di sana. Pokoknya harus nonton. Mas Alvin nggak terganggu ya sama pemeran hantu itu, nggak ini ya? Nggak sampai ke bawah mimpi gitu ya? Enggak. Kalau ketemu Sahila mah ke bawah mimpi ya? Mas Alvin ini kalau dari samping makhluknya Indro Warkop muda banget loh ya. Asik. Jadi masih suka dibilang gitu nggak? Iya, Mas. Masih ya? Iya, masih. Gimana Oke. lagi? Kan? Rezekinya ya? Rezekinya di situ. Rezekinya Mas Alvin ya? Iya. bener. Mas Epri, Ya. sebelum ke Sahila, apa pesan buat Sobat WK Mas Epri? Ya sama aja sih. Jangan lupa nonton 5 Desember. Wis, Itu udah. aja. Jadi masih pengen main film lagi gak Mas Epri? Amin. Nanti kalau makin laris nih, Maku Boys nih, trio Maku Boys nih, bakal ditinggalin gak itu pekerjaan di Tetap toko? jalan. Wow, tetap jalan. Luar biasa, Mas Epri. Padahal kalau kata Sahila Hisam harus ini totalitas loh, Mas Epri. Kalau prinsip orang Padang itu jualan tetap nomor 1. Oh, mantap. Ini kesan Caca Niago nih ya. Luar biasa. Ini Padang banget ini. Jadi kalau syuting, ada tawaran syuting lagi sama dagang, pilih mana nanti? Ya keduanya bisa. Harus pilih. Misalnya barengan. Barangnya ya kan kalau dagang bisa dioper ke adik dulu. Oh, gitu. Dioper ke dia yang layanin gitu. Ah. Kalau syuting kan kita langsung. Ya nggak dapet duit dong dari dagang kalau ditinggal. Oh, tetap dapat. Transfernya ke kita juga. Wis. Sahila, ada pesan buat Sobat WK? Sobat WK, kenapa harus nonton Konco-Konco Edan tanggal 5 Desember? Karena kalau yang aku rasain dari film ini, filmnya ringan, menghibur gitu, kayak yang pengen ketawa-ketawa, terus ngelihat hantu tapi hantunya yang gitu. Itu tuh seru banget gitu. Terus udah gitu ngelihat keindahan Indonesia juga. Betul. Jadi nanti tayang di bioskop tanggal 5 Desember 2024. 2024. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Trio Maku Boys, Makubo. Mamet, Kubil, Bolai, dan Sahila Hisam. Selamat bersenang-senang di bioskop. Mudah-mudahan Terima kasih. jos di bioskop mulai tanggal 5 Desember. Terima kasih buat mereka sudah nonton. Salam buat mereka. Bye bye.